Selamat siang pemirsa di rumah maupun di studio. Bersama dengan saya Lukas Yahya, Anda sedang menyaksikan acara Mata Yahya. Pemirsa yang terkasih, orang di Indonesia ini memanggil saya sebagai Yahya. Tetapi di Israel, di kota Yerusalem, orang memanggil saya sebagai Dokter Lukas. Saya adalah seorang dokter, betul. Saya adalah seorang penyembuh, betul. Saya adalah seorang tabib. Tetapi saya juga memiliki ketertarikan terhadap dunia sejarah dan jurnalistik. Telah banyak tulisan-tulisan yang saya luncurkan. Mungkin pemirsa pernah melihat tulisan ini? Ya, betul. Saya yakin semuanya pernah membacanya. Ini adalah tulisan saya, tulisan yang saya buat dengan sumber seorang yang begitu fenomenal, yang begitu viral, yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus ini? Ini membuat saya bertanya-tanya dan saya melakukan banyak penyelidikan tentang Yesus Kristus. Kabarnya Yesus Kristus tidak lahir dari hubungan suami dan istri seperti kita semua. Yesus Kristus lahir dari Roh Kudus melalui perantaraan bundanya, Bunda Maria. Dia lahir ke dalam dunia. Bahkan pada waktu kelahirannya ada orang-orang Majus yang melihat bintang yang begitu bersinar dan mereka menganggap bahwa ada raja yang besar sedang lahir. Mereka datang mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus kecil itu. Apakah Yesus ini sungguh-sungguh adalah seorang raja yang besar? Kita akan menemukan jawabannya nanti. Sungguh saya ingin menyelidiki kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia kecil. Tetapi setelah umur 12 tahun, Yesus tidak pernah kelihatan lagi. Pemberitaan tentang dia pun tidak ada. Sampai sekitar 3 tahun yang lalu, Yesus kembali muncul dan menggemparkan Israel. Dia mulai pelayanan dengan berpuasa selama 40 hari, 40 malam di padang gurun. Di situ dia dicobai iblis. Dia diminta oleh iblis untuk merubah batu itu menjadi roti. Tetapi dia menolaknya. Iblis juga menawarkan kepada dia dunia beserta segala isinya, asal Yesus Kristus menyembah iblis. Tapi Yesus Kristus tidak melakukannya. Justru dia memilih 12 orang murid, orang biasa saja sebenarnya, sama seperti kita. Ini agak sedikit unik, karena biasanya pada waktu itu, muridlah yang mencari gurunya. Tetapi Yesus Kristus mencari 12 orang yang biasa saja. Ada yang dari mereka adalah seorang nelayan, ada dari mereka adalah seorang pemungut cukai, dan seterusnya. Mereka kemudian melayani bersama-sama. Menurut kesaksian yang saya dapat dari Matius, muridnya, Yesus Kristus melayani meliputi 3 hal. Dia memberitakan kerajaan Allah, dia menyembuhkan berbagai macam kelemahan dan penyakit, dan dia mengusir setan. Pemirsa, ada yang menarik ketika dikatakan dia memberitakan kerajaan Allah. Artinya dia tahu tentang kerajaan itu. Apakah dia adalah raja dari kerajaan Allah? Sebuah pertanyaan yang nanti kita akan menemukan jawabannya. Ada satu hal lagi yang menarik dari Yesus. Dia sangat dekat dengan orang-orang yang berdosa. Dia dekat dengan orang yang kusta yang pada waktu itu dipinggirkan oleh masyarakat. Dia menyembuhkannya. Dia mendatangi rumah Sakeus, sang pemungut cukai itu. Dia mendatangi perempuan Samaria yang pada waktu itu bangsa Yahudi dan bangsa Samaria mereka tidak mau bertemu. Oleh karena hal ini banyak daripada orang-orang Farisi marah kepada Yesus. Karena Yesus selalu menolong orang-orang itu. Bahkan seringkali Yesus menolong mereka pada hari Sabat. Orang Farisi dan orang Yahudi ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Meskipun demikian banyak orang yang terus berbondong-bondong mengikutinya. Banyak orang yang ingin menjadikan dia raja atas Israel pada waktu itu. Tapi menarik sekali, Yesus justru menjauh daripada semuanya itu. Dia menyingkir, dia tidak mau dijadikan raja atas Israel. Telah banyak pertanyaan yang saya simpan tentang Yesus. Sebab itu kita perlu untuk menemukan orang yang tepat yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tim Mata Yahya telah melakukan investigasi langsung di Yerusalem dan kami berhasil mengontak salah satu murid Yesus, yaitu Markus. Markus adalah salah seorang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika kami mengontak dia, beliau setuju
untuk boleh datang di studio Mata Yahya kali ini. Namun sebelum kita melihat Markus ada di studio ini, kita saksikan breaking news yang berikut ini. Halo pemirsa, berita terpenting dan teraktual sudah dipersiapkan untuk Anda. Bersama saya Lukas Yahya, inilah Mata Yahya. Kita langsung ke berita terpenting hari ini. Berita kali ini datang dari Yerusalem. Beberapa hari sebelum perayaan Paskah di Yerusalem, banyak orang Yahudi sudah mulai datang berbondong-bondong dari berbagai daerah. Seperti tahun sebelumnya, mereka datang dengan sangat antusias untuk merayakan hari raya orang Yahudi tersebut. Ribuan orang mulai berkumpul memadati Yerusalem, kota kecil itu. Perayaan Paskah menjadi momen yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru negeri. Namun ada satu hal yang menarik perhatian banyak orang pada Paskah kali ini. Seorang yang disebut Yesus Kristus masuk ke Yerusalem dengan dikerumuni ribuan orang. Menunggangi seekor keledai yang kecil, ia bersama para muridnya berjalan perlahan memasuki kota Yerusalem. Orang banyak berdesakan hendak menyaksikan Yesus yang dipercaya sebagai pembuat mujizat. Masyarakat mengambil ranting-ranting pohon dan menghamparkan pakaian-pakaian di jalanan untuk menyambut Yesus. Belum diketahui apa maksud dari tindakan itu. Namun suasana yang terlihat sangat-sangat meriah. Satu dengan yang lain berteriak mengucapkan, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat maha tinggi." Belum diketahui apa maksud dari perkataan itu, namun yang jelas Yesus ini bukan orang yang sembarangan. Saya berjanji akan mencari informasi yang lebih jauh terkait hal ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan Mata Yahya. Saya Lukas Yahya, mohon undur diri. Salam. Kembali lagi bersama saya Lukas Yahya, Anda sedang menyaksikan Mata Yahya. Telah banyak pertanyaan tentang Yesus Kristus. Siapa dia, bagaimana asal-usulnya. Tim Mata Yahya telah berhasil mengontak salah satu murid daripada Yesus Kristus, yaitu Bapak Markus. Bapak Markus menjalani perjalanan yang jauh dari Israel menuju ke Indonesia dan bisa bertemu dengan kita. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Inilah Bapak Markus. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah Bapak Markus. Halo Pak Lukas. Halo Pak Markus. Sebelum saya sampai ke depan, saya boleh bagi oleh-oleh dulu dari Timur Tengah ya. Mau bagi oleh-oleh buat yang Bapak beruntung Markus. saja. Buat Iya, mau apa ini? Kayaknya enak ini. Ya, udah ya. Siapa lagi ya? Wah, ini deh. Ini tadi rajin ya. Apa lagi ya? Saya dipesenin ya. Agak lama ya Pak kali ini. Gak apa-apa, yang mau oleh-oleh boleh angkat tangan. Sebelah Langsung sini dari juga. Timur Tengah Dari ini Timur oleh-oleh. Tengah ya. Ini satu keluarga ya. Satu baris, puji Tuhan.
Sisa 2 nanti wedding di depan dia. Buat saya ya nanti ya. Mari silahkan naik ke atas panggung. Bapak Markus. Selamat datang Pak di Indonesia. Terima kasih untuk undangannya Ya. Pak Lukas. Silahkan duduk. Terima kasih. Anda nampaknya senang sekali ya berada di Indonesia ini ya. Wah, saya senang sekali begitu turun pesawat saya disambut dengan nasi gudeg tadi, Pak. Wah, Iya. nasi Nggak ada gudeg. di Timur Tengah. Tidak ada di Timur Tengah ya. Ya baik, tujuan Mata Yahya mengundang Anda ke sini adalah karena penasaran daripada pemirsa semuanya ini berkaitan dengan siapakah Yesus Kristus itu. Dia tokoh yang sangat viral di Yerusalem dan di Israel pada waktu itu. Dan saya pun banyak mengikuti tulisan Bapak. Kabarnya Bapak ini adalah orang pertama ya yang menulis Injil Yesus Kristus itu. Betul, di dalam Alkitab dari sekian banyak surat Injil, Injil pertama yang ditulis adalah Injil Markus, itu tulisan saya. Saya menulisnya kira-kira waktu itu tahun 50 Masehi. Begitu kira-kira Pak ya. Pak Ya. Lukas. Memang berarti tulisan Bapak ini begitu bagus. Saya pun juga banyak membaca dari tulisan Bapak. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama ya. Bapak Markus ini kan setiap hari bersama dengan Yesus Kristus, betul ya? Betul. Selama 3 tahun kira-kira pelayanan. Nah, bagi Pak Markus sendiri, siapakah Yesus Kristus itu sebetulnya? Bagi saya Yesus Kristus adalah Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Dia diutus oleh Allah ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi dia bukan saja hanya sebagai sekedar seorang manusia, tetapi Yesus Kristus dia juga adalah anak Allah. Tunggu, berarti Anda mengatakan bahwa Yesus Kristus ini bukan saja manusia biasa seperti kita, dia ini adalah anak Allah juga. Dari mana Anda begitu yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah? Mungkin kita perlu ingat sebuah kejadian yang sangat penting, yaitu ketika Yesus dia dibaptis. Apakah kita ingat pada peristiwa itu langit terbuka, kemudian ada yang turun seperti burung merpati, dan yang paling penting ada sebuah suara yang mengatakan dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Banyak orang yang meyakini bahwa itu adalah suara Allah sendiri yang mengatakan Yesus Kristus adalah anaknya. Bagaimana dengan Yohanes yang adalah teman Bapak? Dia menulis pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Apa tanggapan Bapak terkait hal itu? Banyak penulis di dalam Alkitab yang kemudian mereka memberikan sebutan kepada Yesus, firman, anak Allah, anak manusia, dan inti dari setiap sebutan yang dikenakan kepada Yesus Kristus ingin menunjukkan tentang keilahian dari Yesus Kristus. Apapun sebutannya, itu merujuk kepada Yesus yang adalah Allah, yang ilahi itu, yang datang menjadi manusia. Pemirsa, menurut kesaksian murid daripada Yesus Kristus dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati, betul ya? Betul. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia. Bolehkah Bapak menceritakan beberapa hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu memang adalah Allah sendiri? Kalau kita membaca Alkitab, banyak sekali cerita-cerita di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus dia adalah Allah. Satu peristiwa misalnya ketika murid-murid dan Yesus ada di dalam sebuah kapal dan Yesus sedang tertidur pada saat itu. Kemudian murid-murid memanggil Yesus dan memberikan kepada Yesus sebuah pertanyaan, Tuhan mengapa engkau masih tidur? Kemudian apa yang Yesus lakukan kita sama-sama tahu. Tuhan kemudian bangun dan kemudian dia menghardik angin itu. Dan apa yang terjadi setelah itu? Lautan menjadi tenang. Pertanyaannya, siapa yang punya kuasa sedemikian rupa sampai bahkan angin badai pun taat dan mendengar kepada dia? Ada peristiwa yang lain Pak. Misalnya ketika orang yang kerasukan di Gerasa, tentu setiap kita ingat cerita itu. Di sana kemudian setan itu ketakutan dan setan itu berteriak. Dia mengatakan, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau datang untuk menghakimi dan menyiksa kami? Jadi bahkan setan pun tahu Yesus Kristus dia adalah Allah yang akan nanti menghukum setan-setan, yang akan menghakimi setan-setan. Itu dua dari sekian banyak contoh yang ada di dalam Alkitab yang menunjukkan dia adalah Allah. Artinya Yesus menunjukkan keilahiannya ketika bahkan alam pun taat dengan dia. Betul sekali. Dan dia mengatakan bahwa dia akan menghakimi
setan-setan itu Betul. adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah sendiri, tidak mungkin dilakukan oleh orang lain selain Allah. Betul. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Ada sebuah cerita di dalam Alkitab, cerita yang mungkin kita sering lewatkan begitu saja tentang seorang yang lumpuh yang kemudian Tuhan Yesus sembuhkan. Kejadian atau kisah itu tidak berhenti hanya kepada orang lumpuh itu disembuhkan, tetapi ada sebuah perkataan Yesus yang Yesus katakan kepada orang itu dengan mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pertanyaannya, siapa yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa seorang manusia selain daripada Allah itu sendiri? Ya, ya. Jadi menurut kesaksian Bapak Markus ini pemirsa, memang sudah tervalidasi bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia adalah Allah. Tetapi kenapa dia yang adalah Allah itu kemudian menjadi manusia seperti kita? Ya, Yesus dia adalah Allah 100%, dia juga adalah manusia 100%. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia dengan satu maksud, mencari, menyelamatkan yang hilang, yaitu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Menarik ketika waktu kelahirannya ini, orang-orang Majus itu menyembah Yesus ini sebagai seorang raja. Dan dia juga sering kali memberitakan tentang kerajaan Allah. Ya. Apakah ini artinya Yesus itu adalah seorang raja juga? Betul. Yohanes mendeskripsikan Yesus Kristus bahkan lebih terang-terangan lagi. Yohanes mengatakan bahwa Yesus Kristus dia adalah raja segala raja juga Tuhan segala Tuhan. Menarik ya. Pak Markus, bolehkah saya bertanya sesuatu berkaitan dengan hal ini? Silakan. Kemarin saya membuat berita tentang Yesus Kristus yang memasuki kota Yerusalem sebelum Paskah. Dia menaiki keledai yang kecil bersama dengan para murid dan orang banyak itu melambai-lambaikan ranting-ranting pohon dan menghamparkan pakaian di jalan-jalan. Apa maksudnya itu kira-kira Pak? Kalau di dalam tradisi pada masa itu, ketika seorang raja pergi berperang dan dia kembali dengan kemenangan, maka setiap rakyat yang ada di kota itu, mereka akan menyambut raja itu dengan cara yang seperti itu, sebagai sebuah bentuk penghormatan yang tertinggi kepada raja yang sudah pergi berperang dan memenangkan peperangan. Tapi kalau Yesus adalah seorang raja, kenapa dia tidak membawa banyak pasukan-pasukan? Kenapa dia tidak membawa kuda-kuda yang banyak untuk memasuki Yerusalem, untuk pamer kepada masyarakat Yerusalem? Kenapa Yesus hanya menaiki keledai dan didampingi 12 orang yang biasa saja? Itulah yang membuat Yesus menjadi raja yang berbeda. Yesus tidak seperti raja-raja yang lain yang mengangkat pedang. Karena Yesus berkata, siapa yang mengenakan pedang akan mati oleh pedang. Tapi Yesus dia datang sebagai raja yang menderita, mati disalib, bahkan bangkit untuk menyelesaikan semua masalah manusia, yaitu dosa. Dengan Yesus masuk mengenakan keledai, itu menandakan bahwa Yesus dia adalah raja yang rendah hati. Jadi ketika orang banyak itu kemudian berkata, Hosana, Hosana, yang artinya Tuhan, Tuhan selamatkan kami. Yesus bukan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi kan? Betul. Berarti Yesus sedang menyelamatkan mereka dari apa? Jadi masalah utama manusia sebenarnya bukan mereka dijajah oleh bangsa yang lain. Tetapi masalah utama manusia itu adalah dosa. Dan Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan masalah utama manusia itu, yaitu dosa. Lewat kematiannya di atas kayu salib, kemudian dia menyelamatkan manusia sehingga manusia itu tidak binasa. Jadi seseorang itu pemirsa hanya bisa diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu Betul, salib. tidak ada cara lain, satu cara lain pun tidak ada selain kematian Yesus di atas kayu salib. Yang tentu saja kita semuanya harus menerima dengan iman, betul? Betul. Baik pemirsa, saya pikir Yesus yang selama ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, sekarang telah terang benderang dijelaskan oleh muridnya sendiri, yaitu Markus. Terima kasih Pak Markus untuk waktunya.
kapan-kapan main ke sini lagi. Ya, terima kasih untuk Pak Lukas untuk undangannya kepada saya hari ini. Terima kasih, Tuhan hati-hati memberkati. di Sampai jalan. ketemu. Sampai ketemu semuanya. Pemirsa, berikan tepuk tangan buat Pak Markus dulu. Kita telah melihat dan telah mendengar sebuah kesaksian dari Bapak Markus mengenai muridnya Tuhan Yesus. Yesus bukanlah orang biasa seperti kita. Ya, dia adalah 100% manusia, tetapi Yesus juga adalah 100% Allah. Dia datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yang kita bisa menerimanya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Kepada anak-anak, kepada adik-adikku yang ada di sini, percayalah kepada Tuhan sedari muda. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyelamatkan jiwamu. Buat orang tua yang hari ini hadir di tempat ini, pesan dari Lukas Yahya cuma satu, ajarkan terus-menerus tentang Yesus. Ajarkan keselamatan itu hanya dari Yesus Kristus kepada anak-anakmu. Niscaya anak-anak akan boleh hidup di dalam Tuhan. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Bersama saya Lukas Yahya, sampai ketemu di acara Mata Yahya yang berikutnya. Salam.